Bapa yang ada di surga, terima kasih buat hari yang baru yang Engkau ciptakan. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang baik atas hidup kami pada hari ini. Biarlah pagi hari ini setelah kami membawa pujian dan penyembahan kami, Engkau juga terus membaharui roh dan hati kami Tuhan. Membaharui roh dan pikiran kami, supaya pagi hari ini kami bisa melihat segala sesuatu yang Engkau sudah siapkan bagi kami, dan kami dapat mengambil apa yang berkat yang Engkau sediakan, dan kami dapat mengalami bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau adalah Tuhan yang mengatur setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami persembahkan bejana hati kami, biarlah Engkau mengisi dengan kebenaran firman-Mu yang menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Ya, kita baca sama-sama. Hari ini pembacaan firman Tuhannya agak panjang. Kita baca mulai dari ayat 17. Judul di perikop ini adalah manusia baru. 2-3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Jadi di sini Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Efesus. Di dalam ayat 17 tadi jelas dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Jadi Rasul Paulus sedang mengatakan hal-hal yang ayat-ayat selanjutnya itu dengan awal kata kutegaskan. Jadi benar-benar ini peringatan Rasul Paulus harus benar-benar diperhatikan, karena ini sangat mempengaruhi bagaimana kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang tebusan Tuhan, itu hidup kita bisa bertumbuh dan mencapai destiny. Artinya kita bisa menjadi dewasa di dalam iman seperti yang Tuhan kehendaki, bukan seperti yang saya pikir. Ya, kalau kita mungkin bisa berpikir, saya sudah cukup baik. Dulu saya begini-begini, tapi sekarang sudah begini-begini. Tapi Rasul Paulus berkata, yang Tuhan kehendaki dari hidup kita adalah sebuah perubahan, bukan sesuatu yang lumayan lah, dulu jelek sekarang sudah lumayan baik. Tetapi Tuhan ingin kita terus mengalami perubahan-perubahan yang progresif dalam kehidupan kita. Artinya perubahan-perubahan yang nyata, bukan saja perubahan yang dilihat orang. Oh ya, seperti dari luar kelihatan sudah baik. Dulu mungkin suka ke diskotik atau ke tempat-tempat yang tidak baik, sekarang datangnya ke gereja. Kan sudah berubah, kelihatan dari luar itu cukup baik gitu. Tapi bukan begitu yang Tuhan mau. Tapi bagaimana hidup kita terus diubahkan oleh kuasa Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan. Itu yang perlu menjadi perhatian kita.
Di sini dikatakan bahwa pikiran kita itu sia-sia di dalam ayat 17. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya sia-sia dan pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, jadi yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah persekutuan kita dengan Allah. Kalau kita hidup jauh dari Allah, sekalipun kita sudah ke gereja, hidup kita akan tetap, pikiran kita akan gelap dikatakan. Dan kita itu secara rohani itu bodoh. Ya. Waktu Selasa, Ibu Ina menjelaskan orang yang bodoh adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Karena kedegilan, karena hidup kita itu karep sendiri gitu ya, degil itu. Ayat 20 berkata, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi di dalam hidup kita harus ada perubahan-perubahan. Nah, yang selanjutnya kita baca adalah 21 sampai 24. 23. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan ayat-ayat ini ada 3 hal yang kita bisa lakukan untuk kita terus mengalami perubahan-perubahan yang progresif dalam kehidupan kita. Artinya perubahan hidup itu bukan hanya pada awal daripada pertobatan kita, tapi perubahan itu adalah sesuatu yang terus terjadi di dalam kita menjalani hidup kita selama kita masih di dunia ini. Berarti kita masih diberi kesempatan untuk berubah. Selama kita masih hidup di dunia ini, tandanya kita belum sempurna. Jadi kita juga harus maklum kalau kita melihat mungkin orang lain masih banyak kekurangan atau diri kita masih ada kekurangan, ya. Karena kita belum sempurna, tapi kita masih sadar bahwa perubahan itu tidak boleh berhenti dalam hidup kita. Perubahan itu harus terus terjadi. Setiap kali kita disadarkan oleh Roh Kudus, disadarkan oleh firman Tuhan, ini loh kekurangan kamu, ini loh kesalahan kamu, kita harus respon. Jangan kalau dikasih tahu kesalahan atau kekurangan kita, terus kita bilang, tapi saya sudah cukup baik kok, dulu begini-begini, sekarang saya sudah ke gereja, sudah aktif, sudah pelayanan, saya sudah lumayan. Bukan begitu yang Tuhan mau. Tapi kalau Tuhan menegur kita dengan cara apapun, bisa saja menegur melalui orang lain juga bisa. Terus kita bilang, Tuhan saya mau berubah. Ya. Nah, proses pembaharuan itu di dalam ayat tadi yang kita baca 22, 23, 24 dikatakan, balik lagi ke tadi Amos. Ada 3 step tadi. Ya. Yang pertama, menanggalkan manusia lama. Jadi kalau kita diberitahu oleh Roh Kudus atau oleh firman Tuhan atau oleh sesama kita, ini loh kekurangan kamu, kita harus bilang, Tuhan aku mau menanggalkan hal itu. Jangan terus mengatakan,
Gak apa-apa, kalau cuma begitu mah gak apa-apa. Jangan begitu. Kita tak begitu, kita dikasih tahu, iya Tuhan saya salah. Sekarang aku mau menanggalkan. Ya. Seperti kalau orang mau bersih itu kan harus menanggalkan baju yang kotor. Kita juga harus mengatakan, Tuhan saya mau melepaskan sifat jelek itu dalam diri saya. Ya, setiap orang punya kelemahan, punya sifat jelek yang berbeda-beda. Tetapi apa yang Roh Kudus kasih tahu, kita langsung bilang, Tuhan aku mau tanggalkan, iya ini salah nih saya seperti ini. Lalu kita yang kedua, kita diperbaharui oleh firman. Diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dikatakan. Ya. Lalu yang ketiga, mengenakan manusia baru. Jadi kita bisa menjadi manusia baru kalau kita menanggalkan manusia lama. Selama kita bilang, oh gak apa-apa kalau cuman begitu sih, gak apa-apa sifat jelek begitu mah, oke-oke aja. Selama kita berpikir seperti itu, tidak mungkin kita bisa mengenakan pikiran yang baru. Pembaharuan itu tidak bisa terjadi selama kita tidak meninggalkan sifat jelek kita yang sudah dikasih tahu sama Roh Kudus atau oleh firman itu. Nah, pembaharuan itu perlu waktu. Pembaharuan itu merupakan suatu proses melalui pengalaman, melalui firman, melalui kesadaran-kesadaran yang baru. Itu semua proses yang sedang berjalan. Jadi perubahan dalam hidup kita itu tidak bisa langsung, yang istilahnya Pak Yusak, sakdet saknyet gitu, berubah. Kalau memangnya ada perubahan yang sakdet saknyet, biasanya itu tidak langgeng. Tapi perubahan yang betul-betul sebuah perubahan yang sesungguhnya, yang sejati, itu melalui proses, melalui didikan, melalui pertobatan demi pertobatan, melalui waktu sadar saya salah, saya minta ampun dan saya minta kekuatan baru dari Tuhan untuk bisa berubah, dan kemudian kita mengenakan manusia baru. Di dalam ayat-ayat selanjutnya kita baca mulai 25 ya sampai selesai, kita baca sekarang. Baca sama-sama ya. Dan tolong bacanya yang keras supaya telinga kita mendengar suara kita. 2, 3. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi perubahan dalam hidup kita akan terjadi kalau kita mengambil keputusan. Jadi artinya kita niat, saya mengambil keputusan untuk berubah. Ya.
Bukan dengan ya udah jalan aja. Ya kalau saya berubah ya syukur puji Tuhan. Kalau nggak berubah ya nggak apa-apa, kan Tuhan juga penuh kasih. Saya pasti diampuni. Ya memang betul. Tapi bukan begitu yang Tuhan mau. Ya. Jadi yang pertama dikatakan kita harus membuang dusta dan berkata benar. Ini adalah langkah pertama kalau kita bertobat terima Yesus. Kalau kita mau hidup kita berubah, yang pertama-tama adalah kita harus mulai berubah di dalam perkataan kita. Jangan suka bohong, jangan bohong terus. Kalau sampai bohong, ya cepat bertobat. Jangan hidup di dalam dusta. Sebab orang yang hidup di dalam dusta sama dengan hidup di dalam kegelapan. Bagaimana kita bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan atau kehendak Tuhan kalau kita senang hidup di dalam kegelapan? Dusta itu harus dibuang, kan dikatakan seperti tadi, membuang manusia lama dan menerima manusia yang baru, yaitu dengan berkata benar. Ya. Yang termasuk dusta itu kan macam-macam ya, bukan bohong saja, tetapi juga kalau kita meragukan, ya khawatir, itu termasuk yang harus diatasi gitu ya. Terus yang kedua kemarahan. Ya. Orang bisa marah kan, tapi jangan terus-menerus marah. Ya, kalau kita terus-menerus marah, kita sedang memberi kesempatan iblis untuk menguasai hidup kita. Kenapa hidup kita diinjak-injak sama iblis? Karena mungkin ya kita menyimpan kemarahan, dibiarkan di hati kita, nggak cepat dibuang. Sucikan, minta disucikan dengan darah Yesus. Kalau dibiarkan maka kita akan terus diinjak-injak oleh kuasa kegelapan dan kita menjadi orang yang kalah. Yang ketiga, kita harus berhenti mencuri. Ya. Mencuri itu berarti kita mengambil milik orang lain. Tetapi dikatakan di sini kita harus berbagi. Kalau berbagi itu artinya kan ini belum berubah ya Amos. Kalau berbagi itu artinya kita memberikan milik kita kepada orang lain. Jadi cara berpikir atau hidup yang semua buat saya, semua buat saya, ini untuk saya, harus berubah. Mulai kita berbagi, ya, berbagi senyum, berbagi perbuatan yang baik, sampai kita bisa berbagi hidup kita, sampai kita bisa berbagi apa yang kita punya yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Yang selanjutnya kita harus berhenti untuk mengatakan perkataan, di sini pakai istilah perkataan yang kotor ya. Jadi perkataan yang bisa menjatuhkan orang lain, ya. Perkataan yang membuat orang jadi patah semangat, yang membuat orang jadi putus asa, tidak punya pengharapan. Ayo kita sekarang mau berubah. Pakailah perkataan yang terus bisa membangun orang lain, bisa membangun diri kita sendiri. Kalau sampai kita salah ngomong, ya cepat bertobat gitu ya. Mungkin kita kan belum sempurna, jadi bisa saja kita salah ngomong, ya menjatuhkan orang lain. Tapi begitu kita sadar, cepat bertobat. Itu yang akan membuat hidup kita ini jadi maju di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Terus dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus dengan cara kita tidak taat. Ya, kalau kita melanggar firman, kita sedang menduka citakan Roh Kudus. Kalau kita membuat Roh Kudus duka cita, tandanya adalah kita tuh nggak ada damai. Hati kita tuh, aduh jadi nggak ada sukacita gitu karena saya nggak taat gitu, karena saya nggak mengikuti apa yang Tuhan mau. Atau kita terus lebih mengutamakan kehendak sendiri daripada kehendak Tuhan. Misalnya Tuhan ingin kita mulai dalam pelayanan,
Tapi kita berpikir, kalau udah pelayanan nanti sibuk lah, nanti inilah, nanti itulah. Terus udahlah saya lebih enak nggak usah pelayanan. Jadi kan terserah saya mau datang boleh, mau nggak datang nggak apa-apa gitu. Tapi bagaimana kita tuh belajar untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita sehingga kita menyenangkan hati Tuhan. Yang keenam, membuang kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Nah ini semua adalah racun-racun yang bisa merusak hati kita. Ya, kita harus sadar bahwa semua hal-hal itu sangat merugikan kita. Kalau kita membiarkan itu dalam hidup kita, bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi dewasa, menjadi kuat? Bagaimana hidup kita berubah? Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan apa yang Tuhan sediakan buat kita? Kalau kita masih menyimpan hal-hal kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah itu menguasai hidup kita. Karena itu pagi hari ini, biarlah kita menyadari jika Roh Kudus mulai menerangi hidup kita dan menunjukkan apa yang ada di hati kita. Kita ambil keputusan, Tuhan aku mau tanggalkan manusia lama ini dan aku mau berubah, aku mau diperbaharui. Kalau kita tiap hari saat teduh bersekutu dengan Tuhan, maka karakter Tuhan itu akan transfer dalam hidup kita. Dan kita diperbaharui di dalam roh, kita diperbaharui dalam pikiran. Jadi pikiran kita tuh jangan suka negatif terus gitu ya. Dengan kita bersekutu dengan Tuhan tuh pikiran kita akan diperbaharui sehingga cara pandang kita memandang segala sesuatu itu jadi positif. Tadinya kalau ngelihat orang selalu yang jeleknya, kekurangannya, kelemahannya. Tapi kalau pikiran kita diubah menjadi baru, kita akan mulai bisa melihat kebaikan orang, kelebihan orang lain. Sehingga kita juga mulai melihat diri sendiri juga tidak terus yang jelek-jeleknya. Atau kita membiarkan diri kita sombong. Ya, tetapi kita belajar untuk menaruh Tuhan yang utama dalam hidup kita. Dan itu semua sebuah proses. Bukan saat-saatnya kita bisa berubah. Tapi itu merupakan proses yang terus harus terjadi dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Sampai akhir hidup kita sedang terus diubahkan. Karena itu, biarlah kita membuka hati untuk Roh Kudus mengubah hidup kita lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa di surga, saat ini kami buka hati kami untuk terus terang firman-Mu menyinari kami.
Kuasa Roh Kudus-Mu menerangi kami Tuhan, sehingga kami setiap hari mengambil keputusan untuk menanggalkan manusia lama kami yang akan binasa, dan kami terima jubah manusia baru yang menuntun kami pada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami sudah renungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menuntun kami, menuntun langkah-langkah kami di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, kami angkat tangan kami untuk menerima pengurapan pada pagi hari ini. Urapi pikiran kami Tuhan, supaya pagi ini dan seterusnya kami diperbaharui di dalam roh dan pikiran kami. Mata kami juga Tuhan diberi cara pandang yang positif untuk melihat kebaikan orang lain, untuk melihat cara kerja-Mu sempurna bagi kami. Engkau juga melindungi lidah bibir kami dari segala perkataan yang sia-sia. Engkau memberikan filter Tuhan supaya telinga kami mendengar hal-hal yang baik. Hati kami diperbaharui pagi ini Tuhan. Tangan kami diberkati Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berhasil. Karena Engkau Tuhan yang membuat setiap pekerjaan tangan kami menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami urapi kaki kami, biar hari ini setiap langkah kami jalani bersama dengan Engkau. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau melindungi Bapak Presiden dengan semua stafnya, supaya mereka juga mempunyai pikiran yang positif, mempunyai pikiran yang diperbaharui, pikiran yang memikirkan kepentingan banyak orang. Lepaskan bangsa kami dari orang-orang yang berniat jahat. Biar segala rencana kuasa kegelapan atas bangsa kami digagalkan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menuntun bangsa Indonesia melewati pemilu tahun depan. Biarlah damai sejahtera, ketentraman, keamanan tetap ada atas bangsa kami. Dan Engkau saja Tuhan yang menetapkan pemimpin, generasi penerus yang akan memimpin bangsa kami. Biarlah nama-Mu terus dipermuliakan Tuhan. Nama-Mu semakin dipermuliakan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat cuaca ekstrim. Engkau menaungi bumi ini Tuhan dengan tabir surya yang Engkau sediakan, sehingga bumi ini tidak terus kepanasan, tetapi kesejukan yang daripada-Mu terus mengcover bumi Indonesia dan bumi pada umumnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat kota Sion. Biarlah kota ini terus dibangun menjadi kota pujian dan penyembahan. Kota ini diberkati Tuhan. Kota di mana kami tinggal, Engkau berkuasa dan berdaulat di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mendoakan hamba-Mu Ibu Nani beserta Freddy, Sophie, Kean dan Kayla. Engkau memberkati liburan mereka. Engkau memberkati pelayanan yang dilakukan di Sydney. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Sementara kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami terima sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelemahan atas tubuh kami. Dan kami halau semua yang bukan dari Tuhan Yesus. Kami terima yang terbaik daripada-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati.